Cek cek. Halo halo. Pada video kali ini kita tambahkan lagi cara review tentang cara belajar ya. Sekedar mengingatkan bahwa nanti sekali lagi kalian dibolehkan menggunakan AI. Nah sekarang mumpung kita belum mulai ujian praktikumnya, bagaimana kalau kita putar? Udah aja sekarang ketika kalian belajar justru cari tahu lewat AI. Nah, di contoh kali ini kita coba satu contoh. Gimana kalau lagi belajar tapi pakai AI? Soalnya kan kalau Mister ngobrol gitu sama grade lain itu selalu ada kebutuhan untuk memiliki handout atau sesuatu yang di print gitu untuk dipelajari di rumah. Dulu banget Miss Rama itu pernah diskusi lah gitu sama Miss Indri, baiknya gimana untuk praktikum TIK, sehingga lahirlah keputusan bahwa udah aja tutorial. Itu sebenarnya termasuk juga adalah hal yang Mister sarankan. Cuma kesini Mister belum dengar nih feedback dari seluruh grade ya. Sebetulnya dibikinin tutorial kayak gini tuh enak nggak? Atau lebih baik kembali seperti bukan kembali lah, lebih enak menggunakan kertas gitu dan semua langkah-langkahnya di print gitu. Kalau bagi Mister itu seperti zaman ketika Mister juga belajar di SMP ya, dapat guru TIK, dapat pelajaran TIK gitu. Apakah kalian lebih nyaman dengan itu atau gimana? Terserah. Tapi satu sebetulnya kekhawatiran Mister Amar itu adalah lebih kepada kalian ini belajar TIK di rumahnya, gimana menggunakan komputer atau hanya lihat website. Itu kan dua hal yang jauh berbeda. Misalnya kalian sudah hafal cara masuk login gitu, masuknya gampang segala macam, dilihat doang, dibaca doang. Bagi kalian yang memiliki kemampuan gitu yang lebih, baca aja langsung ngerti kan. Cuma sebagai yang lain kan tetap aja butuh nyobain. Nah, kalau kalian sadari, misalnya itu nggak pernah ngajari kalian untuk menginstal sesuatu, karena memang itu adalah hal yang yang belum masuk aja, kan baru SMP kalian install itu. Makanya segala sesuatunya misalnya upayakan adanya di internet, jadi kalian bisa masuk pakai website, jadi cepat gitu buka tab baru untuk lihat iStick, tab yang lain si pekerjaan kalian gitu. Itu desain dari awal banget misalnya ngajar di AIS. Nah, untuk yang sekarang kita coba yang juga baru keluar di materi kelas 4 adalah tentang Excel atau spreadsheet ya. Anggaplah kalian lupa lagi banget tentang spreadsheet. Nah, sekarang kita coba gunakan salah satu website untuk menghasilkan rangkuman gitu. Tapi kalau kita bayangkan ya, seandainya kita nyuruh nih si notebook LM untuk bikinkan kita rangkuman, bisa aja dia sama kayak bikin buku gitu, banyak banget gitu. Disuruh ngeringkas malah tetap aja panjang. Dalam bayangan misalnya Amar ya, nggak tahu kan kalian pernah nyoba atau enggak. Nah, sehingga yang salah satu poin utama dalam berinteraksi dengan AI adalah kalian harus memberikan perintah atau prompts yang spesifik. Maksudnya sesuatu yang rinci. Jangan dibiarkan AI itu berpikir terlalu lama, meringkas terlalu banyak, begitu hasilnya tidak memuaskan. Mister tidak punya jaminan untuk melakukan itu, tapi setidak-tidaknya ada di dalam cara berpikir kita bahwa sebisa mungkin itu efektif gitu promptnya. Nantilah SMP SMA kalian baru ngulik lebih banyak. Tapi sekarang kita minta dia untuk
merangkumkan kita, materi Excel kelas 6 SD ya. Kita kasih kebebasan dia untuk menentukan apakah materi Excel untuk sekolah dasar negeri, sekolah dasar swasta, itu kita nggak persoalkan, biarin aja dia nyari sendiri ya. Halo, dapatkah kamu membuatkan saya rangkuman dari materi tentang aplikasi spreadsheet dalam waktu sepekan? Saya akan atau supaya khawatir si Google mengingat profil Mister, kita coba ganti pertanyaannya dan menyebutkan anak saya akan murid deng, supaya spesifik, murid saya akan menghadapi ujian praktikum tentangnya. Tidak nampaknya presentasi rangkuman dan perintah dan fitur atau formula yang penting dan fitur yang mudah diingat adalah bagian yang menarik untuk diringkas. Kalau bisa tempelkan juga ininya ya, tangkapan layar, screenshot ke tangkapan layar. Terima kasih. Mungkin agak lama ini. Kemarin Mister nyoba itu minta tolong carikan atau rangkum artikel yang menjelaskan tentang kenapa keyboard komputer itu hurufnya kayak gitu urutannya. Hasilnya apa nih, bakal kedengaran suaranya di video ini atau enggak? Mana ya kemarin. Terus Mister minta dia untuk menghasilkan podcast atau semacam percakapan yang direkam kayak radio. Hasilnya adalah dia, kalau Mister dengarkan rangkuman gitu dari artikel-artikel, cuma didesain untuk tidak dilihat, ditonton kayak gini, tapi didengarkan langsung gitu. Oke, kita langsung import. Tar. Mungkin Mister ada yang salah. Oke, jangan dulu ya, karena Mister nggak sebutkan untuk kelas berapa. Lupa. Maaf. Kita ulang ya promnya. Oke. Fitur yang menjadinya adalah bagian yang menarik untuk diringkas. Kalau bisa tempelkan juga screenshotnya ya.
ulang dulu. Baik. Supaya tidak hambur atau membazir token itu. Kalau kalian tahu ngobrol dengan AI itu ada ininya, ada semacam mata uang. Kelas 6 soal dasar. Oke, let's go. Oke. Ada ya, dia ngambil dari macam-macam itu dan langsung kelihatan sebelum kita jadiin rangkuman ada itunya ya, ada kelas 6 gitu. Let's go. Sambil menunggu lumayan banyak ini dari YouTube juga dia ambil. Sambil menunggu karena salah, karena pekan depan itu tadinya misalkan isi untuk kerja bakti, cuman nampaknya tidak memungkinkan ya. Seandainya kalian pengen tahu tentang aktivitas kerja bakti itu ada di ini, di YouTube, di mana, materi kelas 4. Apa yang membedakan materi kelas 4 dengan kalian itu sebenarnya sih harusnya ya, itu misalnya ngasih tentang sesuatu yang lebih rumit dari sekedar membersihkan keyboard. Cuman karena belum, setelah misalnya tanya-tanya belum pernah sama sekali, jadi sebenarnya hampir bisa dibilang mengulang materi kelas 4 di mana kalian melakukan aktivitas bersih-bersih. Terdengar mungkin sepele, tapi mungkin juga malahan ya nanti kelas SMP itu nggak dapat itu materi bersih-bersih. SMA, apalagi SMA kan sangat teori itu. Jadi saatnya sekarang kalian tahu tentang persoalan kebersihan gitu. Jangan biarkan orang lain yang bersihin komputer-komputer kalian, tapi kalian sendiri. Itu bisa dilihat di videonya di situ ya. Seandainya tahun ini kalian nggak sempat untuk ikut bersih-bersih, ya silakan dilihat aja contohnya di YouTube sana ya. Nanti bisa dipraktekkan di komputer di rumah, silakan dilakukan aja. Bedanya kalau di sekolah berarti kan ada nilainya tuh. Oke, selesai nih. Coba besarkan dulu ya. Kita mau nyari tentang di sebelah kanan itu ada infographics, kayak nggak enak deh. Gede kan ininya, poster gede gitu kan. Kalau quiz bisa, cuman nggak deh. Reports kayaknya Google Docs deh. Kita coba pilih yang ini deh, ini dulu ya, data table yang pasti dulu. Karena dia Excel maka ini aja data dummy itu maksudnya data ngasal gitu, jadi buat kalian pakai. Satu lagi adalah kita coba slide deck supaya langsung dipakai. Dua ya, sambil menunggu kembali ke yang tadi. Apa lagi ya? Nggak ada sih. Pada video ini memang Mister cuma mau kasih lihat tentang gimana kalau kalian minta tolong rangkumin ini ya, materi dari notebook LM. Coba lihat hasilnya.
lumayan sedikit ya. Ini ada istilah-istilah, ada range harusnya nggak keluar kelas 6. Range itu SMP. Sel keluar, free space ngapain, susah. Private table terlalu susah. Nah ini persoalan minta ngerangkum sama AI itu kan kita nggak tahu, dan sebenarnya harus dicocokkan dengan materi atau kisi-kisi yang keluar kan sebenarnya. Jadi belum ada jaminan untuk hasilnya bagus gitu si rangkuman itu. Sedikit sekali ini. Coba kembali ke studio. Slide-nya belum. Gimana? Nggak terlalu bagus ya. Kalau kita yang tengah deh. Memang ada tulisan quiz ya, tapi kita coba melalui chat aja deh. Pura-puranya kita jadi murid kelas 6 ya. Bisa nggak kamu kasih aku contoh soal untuk latihan spreadsheet? Aku pakai Google Spreadsheet di sini. Kalau cuma baca mah ya ujian teori dong. Kalau ujian praktikum berarti kalian harus ada soal-soalnya. Oke, penjualan ya, sesuai dengan kebiasaan. Kalau SD biasanya penjualan gitu kan, apa nomor, harga, tambah-tambahin gitu. Harganya berapa, untungnya berapa. Nih bisa nih. Coba kalian ikuti di Google Spreadsheet ya. Ini, wah ini nih, selalu keluar. Tapi kalau zaman Mister ya, tentang yang Mister biru ini nih, keluarnya di SMP ini. SMP kelas, bukan kelas 7, kelas 8 malahan. Soalnya formulanya panjang itu. Bukan cuma lulus dan remedi kan, tapi ada angka lain, misalnya huruf A, kalau nilainya A, nilai B, nilai C. Memang polanya sederhana, tapi bagi mereka yang baru pertama kali pakai Excel itu bisa menghasilkan kepusingan yang tidak terlalu perlu, sehingga didorong ke kelas atas, jangan SMP kelas bawah ya. Nah kalau kalian paling juga lulus atau tidak lulus saja cukup. Nomor 3 tuh. Nomor 4 VLOOKUP, Mister terlalu susah ini. Walaupun secara logika VLOOKUP itu sederhana ya, kayak kita tangan kiri menunjuk apa yang ingin dicari, tangan kanan tuh nyari. Itu kan VLOOKUP, nyari ke bawah. Kalau H lookup, horizontal lookup berarti ke pinggir. SD belum keluar. Grafik nih udah pasti keluar nih. Terus kalian ngasih tahu grafik itu keluar, kalian bisa nggak mengulang yang pernah kalian kerjakan di waktu sebelum naik kelas 5 ya. Chart atau grafik dari tabel penjualan menjadi grafik. Tuh udah ada. Sekarang kita coba pura-puranya kita mengerjakan nomor 5. Aku lagi ngerjain latihan nomor 5, tapi kok chartnya biasa errornya kosong, chartnya kosong ya. Wah kalau AI ininya di loadingnya ada tulisan membaca semuanya. Kalau kita kan, kalau manusia baca aja langsung bab yang intinya, nggak usah semua banget. Termasuk yang penting nih nomor 1, data belum diblok. Jadi sebelum kamu ngeklik chart,
harusnya diblok dulu tabel mana yang ingin kamu jadikan chart. Format data ya acak-acakan misalnya, macam-macam ya. Nah begini kira-kira cara untuk ngobrol lah gitu dengan AI. Memang satu-satunya ada dua kompetensi penting atau hal penting dalam ketika belajar melalui AI. Pertama, kalian tuh harus baca itu ayat pertama yang turun. Tapi semua ya belum aja, sekarang zamannya tuh belum AI yang tidak dalam bentuk teks gitu. Maksudnya itu kan yang paling ringan, yang paling murah, yang paling langsung dihasilkan gitu. Harus dibaca itu semua. Ngapain kalian nyuruh prompt sama AI tapi perintah kaliannya nggak diperiksa ulang, hasilnya juga nggak diteliti dengan benar-benar, sehingga apakah mesti harus ngasih prompt lagi atau enggak gitu. Memang ini nggak akan begitu kerasa sih kalau misalnya AI-nya bayar gitu, terus bisa sebebas-bebasnya, bisa juga sih. Cuman semakin kalian efektif dan efisien menggunakannya kan bisa meringankan beban mesin. Soalnya kalau kalian cari dokumenter tentang AI itu video-video tentang AI itu listriknya tinggi sekali, konsumsi listriknya. Listrik dihasilkan siapa? PLN menghasilkan listrik dari apa? Itu kan dari sumber daya alam juga tuh. Nah berhubung si AI ini konsumsi listrik yang sangat tinggi, ya kita sadar lingkungan lah gitu, jangan terlalu sering. Bukan hanya karena itu, tapi harusnya peran kognitif atau tetap aja orang yang harus mikirnya, jangan dibiarkan si AI yang nyari karena itu bisa membuktikan bahwa kita punya tujuan dalam berinteraksi dengan AI. Nggak ini banget, nggak terbuka banget ada tujuannya, sehingga kalau udah mencapai tujuan udah stop, jangan pakai AI. Nah itu cara belajar dengan AI. Ngomong-ngomong ini lama juga ya si slide deck, nggak nyangka bisa selama ini. Oke, anggap udah bisa ya. Oke, sudah muncul chartnya. Apalagi ya errornya? Misalnya kita ingin nambah kolom ketika Excel. Aku mesti tambahin satu kolom paling kanan yang isinya adalah bentuknya apa ya? Isinya adalah penjualannya. Order grade atau nilai peringkat dari hasil penjualan. Dia grade tinggi, grade A, jika penjualannya sangat menguntungkan. Gimana ya formulanya? Terus katanya Excel bisa kok Excel spreadsheet bisa ngasih warna untuk sel ya, maksudnya kalau grade-nya A
basis berwarna hijau. Oke, sekarang kita sambil menunggu yang tengah, kita coba ke slide deck. Start class, waduh, sangat tidak menarik. Nggak tahu deh. Masterclass Microsoft Excel dari pemula hingga profesional, berasa buku aja. Lanjut, ini anatomi, oke. Cuma untuk ingat-ingat aja. Nah, itu keluar tuh kelas 4, kolom dinamai dengan huruf A, B, C, D. Itu kan kayak catur tuh. Next, navigasi tata letak dasar. Free span sebenarnya nggak penting itu, free span belum urgen kalau SD. Wrap text ya bolehlah yang tengah tuh, sama yang merge center penting. Terus visualisasi angka, format data dasar. Ini tipe data sebenarnya kalau pemrograman, cuman kalau di Excel format data istilahnya. Jadi data kalau kita 200.000 ya 200.000, tapi kalau pengen menjadi 200.000 rupiah itu harus ada format yang kita klik di menunya. Bisa nggak kalian menemukan ini? Kayaknya Google Spreadsheet nggak ada yang tengah ini deh, tampilannya singkat besar bukan yang itu. Lanjut, keajaiban autofill ya, ini keluar lah udah pasti. Nggak mungkin dong misalnya nyuruh kalian ngetik manual 1-1000 tanpa autofill. Next, nah ini penting kalau aritmatika keluar kelas SD ya. Nah, karena ini termasuk magicnya nih, termasuk sulap daripada spreadsheet. Karena kan kalau kelas 1 kan kemarin misalnya ujiannya kalkulator tuh, lumayan ada yang bingung pakai kalkulator. Jadi karena belum merupakan sebuah ujian ya, masih asesmen aja. Siap-siap nih aritmatika. Terus ini nggak semua keluar, ini hanya yang sum udah pasti keluar, count juga keluar. Yang kira-kira agak lebih kompleks dari itu nggak bisa keluarin karena waktu kalian nggak banyak, walaupun 2 jam ya. Average keluar, min max ya boleh lah kalian kalau cuma pengen tahu. Terus nah ini fungsi logika, anatomi fungsi maksudnya. Anatomi fungsi itu Mister pecah tuh kelas 4 kemarin, Mister ajarin tentang menghasilkan suara di Python. Bentuknya mirip kayak gini, kayak fungsi pada atau formula pada spreadsheet ya. Kalau udah terbiasa kayak gitu, nanti tinggal diulik sedikit untuk gimana kalau di Excel. Nah ini kemungkinan besarnya kalian kesalahan-kesalahannya itu ada di koma-komanya yang gitu-gitulah. Walaupun bisa aja sih secara logika juga salah, cuman jangan lupa urusan ngetik-ngetik juga kalau bisa mah sempurna. Ini enggak sih, keluarnya kalian dulu kelas 4 tentang concatenation, jadi motong-motong teks. Enggak lah, enggak urgen. VLOOKUP enggak, ini SMP. What? Nah, ini apa nih? Jadi cerita. Iya, ini penting untuk mengubah menjadi chart ya. Nah, kalau misalnya perhatikan mereka yang kelas 5 sekarang, ketika mereka ujian Excelnya diperiksa selama Ramar itu ada aja yang antara tabel dengan chartnya itu nggak nyambung. Nah, ini tabel yang mana? Kan yang ini deh, yang atas kanan itu kan bentuknya bar kayak gitu, istilahnya kan bar chart. Cocok nggak kalau misalnya tabelnya tentang ini, misalnya perkembangan tinggi tanaman, cocok nggak kayak gitu? Atau misalnya ini statistik Lionel Messi gitu, atau misalnya gini ya, statistik Lionel Messi cocok nggak kalau
diagramnya yang bawah tuh, yang pie chart. Nah, itu kan kemampuan kalian untuk menentukan gambarnya gimana, visualnya gimana, kan juga termasuk adalah hal yang dipikirin, ya nggak terserah gitu. Lanjut. Kalau ini ngeprint, ya ngeprint. Cuma saya semester nggak keluar ya print itu di ujian kalian, karena tidak pernah Mister siapkan. Kelas 5 tuh pasti keluar nanti ujian praktikum, ujian akhir jenjang. Ini ya shortcut, boleh lah ini, kalian udah tahu. Iya. Nah, itu gunanya minta tolong untuk rangkum atau membuat slide dari AI atau notebook kalian. Sekarang kita ke tengah lagi. Oh, ini yang tadi Mister bilang, kalau panjang kayak gini kan rentan kesalahan kalian tahu. Jadi kayaknya kalau SD dikurangi deh. Ya, ini semua sudah menjawab dan saya rasa ini sudah sangat cukup tentang bagaimana kalian berinteraksi dengan AI dalam belajar. Nah, kalian bisa lakukan ini ketika belajar untuk mempersiapkan ujian final exam di nanti ya. Oke, itu dulu untuk sekarang, semoga berguna. Bye bye.